Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat Jumat kasih tetap warahmatullah. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat ini adalah Ustaz Haji Fahmi Abdillah Al-Hamid. Yang kedua, untuk penerimaan infak bersedekah Jumat yang lalu sebesar Rp3.900.000. Semoga infak bersedekah para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mengantisipasi keputusan pemerintah COVID-19, dimohon para jemaah dalam maupun luar masjid untuk mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan jika keluar masjid setelah selesai sholat Jumat, jemaah dimohon tidak berdesak-desakan serta berdiri sejalan dibuka dengan dibersihan dan berjalan. Bagi jemaah yang boleh berkata lainnya akan diaktifkan dan mengisi sosok yang telah ditentukan. Demikian pokok yang kami sampaikan. Kurang lebihnya dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين معاشر المسلمين جماعة salat jemaah rahimakumullah. Bersyukur kita ucapkan dengan hati yang ikhlas karena Allah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang begitu dahsyat, di tengah balak dan wabah yang begitu luar biasa mengguncang dunia yang juga terjadi di negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, masih melindungi kita. Mudah-mudahan keluarga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu setiap mengawali khutbah-khutbah penting beliau selalu mendahului dengan 4 ayat yang tadi saya tirukan. Yang pertama surah Ali Imran ayat 102. Yang kedua surah An-Nisa ayat 1, kemudian yang ketiga dan keempat surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Keempat ayat itu berbicara takwa, iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur baik kita, baik tidaknya kita di hadapan Allah ketika kita diukur oleh Allah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa, kalau berbicara iman dan takwa tentu akan berbicara dengan suatu hal, yaitu tentang pahala dan dosa. Ada beberapa amalan. Suatu saat saya pernah ditanya, Ustaz, kalau setiap hari, setiap bulan, setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat, nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan dosa kita banyak. Lalu bagaimana pada amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia sehingga kita ketika menghadap Allah semua amalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Kalau kita mau melakukan doa ini atau amalan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menghapus bersih semua amal, semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, man qala, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali saja, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, satu hari 100 kali saja, tidak harus langsung 100, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Khutbat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Allah akan menghapus bersih semua kesalahannya walaupun kesalahannya dan dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Kalau kesalahan dosa-dosa kita dikumpulkan sebanyak buih di lautan, kemudian kita betul-betul ikhlas karena Allah, kita membaca subhanallah wa bihamdi, maka bersih dosa-dosa kita itu tadi walaupun sebanyak buih di lautan. Allah Ghafurur Rahim.
Bagi Allah ini sangat mudah. Dzalik wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan ini bagi Allah sangat mudah. Allah Maha memaafkan. Di dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan hebatnya kalimat tasbih ini. Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdi. Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang ini mempunyai tiket, satu tiket, dia sama dengan dia menanam satu pohon kurma di surga. Orang ini, dengan kata lain, orang ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang ini sampai mati dia menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dalam keadaan syirik, maka bisa dipastikan orang ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tidak disebutkan jumlahnya. Kalau kita membaca itu satu kali sama dengan kita menanam satu pohon kurma di surga. Kalau kita membaca 10 kali, kita sama dengan menanam 10 pohon kurma di surga. Semakin banyak kita membaca, semakin besar peluang kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang terdahulu, kita sering mendengar cerita Nabi Allah Yunus alaihissalam. Beliau yang dimakan masuk di dalam perut ikan yang sangat besar. Beliau membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sungguh kami Maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa balasan Allah kepada orang-orang yang suka membaca tasbih? Allah katakan di dalam surah As-Saffat, Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan orang-orang yang senang bertasbih kepadaku, kata Allah, aku biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Perhatikan, seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan orang yang suka bertasbih kepada Allah, maka Allah akan biarkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Dan ini dalam kekuasaan Allah. Tetapi karena Nabi Allah Yunus alaihissalam suka bertasbih kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam sampai ke daratan dalam keadaan sakit. Kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan dari buah labu, sehingga Nabi Yunus alaihissalam memakan buah labu, dia segar kembali dan dia bisa berdakwah lagi dengan kekuatannya kepada semua umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini fadilah tasbih yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, 'allimni khaira. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan orang itu, menggenggam. Kata Nabi, qul, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan kalimat itu. Maka orang ini, baik ya Rasulullah, orang ini pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan jarinya. Dia mengucapkan ini terus sampai beberapa jauh. Orang ini berpikir. Kemudian orang ini kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampaknya melihat gelagat orang ini. Kelihatannya kok ada yang kamu pikirkan, kata Nabi. Iya ya Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hadza lillah. Ini untuk Allah. Famali, lah untuk aku apa ya Rasulullah? Kalau saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini untuk Allah. Lalu untuk aku apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak marah, tapi beliau tersenyum dengan perkataan orang Arab Badui ini yang begitu polosnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mengucapkan subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Allah menjawab, benar apa yang kamu ucapkan, hei hambaku. Walhamdulillah, Allah juga mengatakan, apa yang kamu ucapkan benar, hei hambaku.
Wala ilaha illallah, apa yang kamu ucapkan benar ya hambaku. Dijawab oleh Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allah menjawab, sadaqta, benar apa yang kamu ucapkan. Maka kata Nabi SAW, setiap kamu habis mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ketika kamu mengangkat tanganmu, kamu berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, ya, aku telah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian orang ini disuruh sama Nabi untuk berdoa, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku. Maka Allah menjawab, ya, aku telah menyayangi kamu, kata Allah. Kemudian orang ini berdoa, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang ini supaya berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakanlah kepadaku rezeki. Maka Allah pun menjawab, ya, aku akan berikan padamu rezeki. Maka orang itu kembali. Maka subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah kita mengucapkan kalimat itu, angkat tangan kita. Dengan hati kita yang ikhlas, kita berdoa, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. 3 doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, rahmat Allah, dan rezeki kita tidak akan kekurangan sama sekali kalau kita berdoa dengan doa ini. Dan doa ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini pernah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan nih, wahai cucuku Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya di dalam surga ini Allah berikan tanaman yang sangat rindang, sangat luar biasa, yaitu tanaman orang-orang yang suka berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa suka bertasbih kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalahnya yang tidak akan bisa diselesaikan dengan akal kita. Ada permasalahan yang kita tidak dapat menyelesaikan dengan akal kita. Ada permasalahan yang kita tidak dapat menyelesaikan dengan harta kita, uang kita tidak bisa. Ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan fisik kita. Hanya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan angkat tangan, bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain doa-doa tadi yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengajarkan kepada kita suatu doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa setelah memakan makanan, baik itu bisa diartikan minum, kita minum apa saja, terus kemudian kita makan apa saja, baik itu makanan ringan maupun makanan berat. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa setelah makan membaca doa tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehari semalam berapa kali kita minum, sehari semalam berapa kali kita makan, baik itu makanan berat maupun makanan ringan. Sehari semalam berapa kali kita ngemil,
maka jangan sekali-kali kita lepaskan momen-momen yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperoleh ampunannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa setelah dia memakai pakaian kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, hampir sama redaksinya dengan doa setelah makan tadi. Kalau jadi setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah makan, barang siapa setelah memakai pakaian dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dosa-dosanya yang telah lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa kali kita sehari semalam kita ganti pakaian? Berapa kali kita sehari semalam kita ganti baju? Mungkin sarung kita atau mungkin celana kita. Jangan buang momen-momen yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunannya. Kalau kita sering mengamalkan amalan-amalan seperti ini, tidak mustahil kita orang-orang yang bersih dari dosa. Tidak mustahil kalau kita bersih dari dosa, setiap kita mengangkat tangan kita, Allah akan mengampuni, akan mengijabah semua dosa-dosa, akan mengijabah semua doa-doa kita. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sampai mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau berdoa, tangannya belum sampai turun, Allah sudah mengijabah semua doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Saking makbulnya dia berdoa. Bisa jadi kalau kita mengamalkan doa ini, bisa jadi kita menjadi orang-orang yang makbul doanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir di dalam khutbah saya, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat subuh bersama para sahabat. Salat subuh bersama para sahabat. Setelah salat subuh biasa para sahabat ada yang berzikir, ada yang ngaji, ada yang berdoa, macam-macam. Sampai waktu syuruk. Waktu syuruk kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu sahabat pulang. Ada yang langsung bekerja, kemudian pulang siap ke rumah untuk berangkat ke pasar untuk bekerja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pulang menemui istrinya dan sebagainya. Sampai waktu zuhur, ketika waktu untuk sholat semua sahabat berkumpul di masjid, Nabi melihat salah seorang yang dari subuh tadi dia tidak pulang. Sampai waktu zuhur dia masih beribadah, masih duduk, masih berzikir, masih berdoa, sholat sunnah, sholat duha, kemudian dia ngaji, dia berzikir, doa lagi sampai zuhur. Waktu zuhur. Sampai Nabi bertanya, apakah kamu yang dari tadi subuh itu? Iya Nabi. Kamu dari tadi subuh sampai sekarang zuhur ini kamu masih berdoa? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, maukah engkau aku berikan suatu amalan? Kalau amalan ini kamu baca setelah subuh, maka bisa menandingi amalanmu yang kamu baca dari subuh sampai zuhur. Saya ulangi, Nabi mengajarkan suatu amalan. Kalau ini kita amalkan, kita ucapkan atau kita baca atau kita amalkan, maka bisa menandingi pahalanya, bahkan melebihi pahalanya orang yang beribadah dari subuh sampai zuhur. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qul, ucapkan, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Saya ulang, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. 5 kalimat ini bacalah 3 kali setelah subuh, kata Nabi. Barang siapa membaca kalimat ini setelah subuh 3 kali saja, maka dia akan melampaui amalan orang yang beribadah dari subuh sampai zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل زمان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة صحيح محمد الأسكت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد
تمت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.